Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saat ini Minggu 30 Maret 2025, saya akan menyampaikan satu tema di mana ini penting untuk kita ketahui, yaitu saat pengangkatan itu posisi kita berada di mana. Saudara, saat harpaso kemudian itu disebut sebagai pengangkatan, dan saat pengungsian atau Wahyu 12 ayat yang ke-6 itu disebut sebagai Theogo, dan juga datangnya masa antikris itu Wahyu pasal 13. Tiga kejadian itu berlangsung secara bersamaan, dan itu diringkas di dalam Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-15 dan selanjutnya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jadi saat harpaso itu apa? Saudara, itu saat pengangkatan. Orang-orang yang sempurna di akhir zaman, rohaninya mencapai ruang Maha Kudus, itu dibawa kepada Allah dan ketahatannya. Kemudian saat pengungsian itu apa? Orang-orang yang mencapai ruang kudus tetapi belum sempurna, dikatakan oleh Alkitab, diungsikan ke padang belantara pengungsian selama 1260 hari, dan pada saat itu pula terjadi masa antikris. Nah, saudara, saat harpaso maupun pengungsian itu kita posisinya di mana, saudaraku? Apakah saudara kira-kira saya mobilisasi ke suatu tempat? Ayo kita kumpul ke Yogyakarta, ayo kita kumpul ke Papua, ayo kita kumpul ke Amerika, ayo kita kumpul ke Israel. Seperti itukah, saudaraku? Tidak, saudaraku. Karena, saudaraku, pekerjaan Tuhan di akhir zaman yang disebut sebagai harpaso atau pengangkatan itu terjadi di seluruh muka bumi, tidak hanya di Jogja saja, saudaraku. Harpaso kok cuma di Jogja, saudaraku, ya ini lucu. Harpaso kok cuma terjadi di Papua, lucu juga, saudaraku. Harpaso cuma terjadi di Kalimantan, atau mungkin di luar negeri, di Amerika, atau bahkan mungkin di Israel, saudaraku. Jadi ketika pengangkatan itu terjadi, tidak perlu ada mobilisasi jemaat. Saya tidak akan mengajari jemaat untuk bertindak konyol, memobilisasi saudara. Ayo kumpul ke Jogja, kita berkumpul puluhan ratusan ribu. Tidak akan memobilisasi jemaat sedemikian rupa. Itu sesuatu yang konyol, saudaraku. Karena harpaso itu nanti terjadi di seluruh penjuru bumi. Bagi orang-orang yang memang rohaninya didapati oleh Tuhan, itu mencapai ruang Maha Kudus. Kemudian pengungsian pun itu juga terjadi bagi umat Kristen di seluruh penjuru bumi. Tidak bisa dimonopoli oleh satu gereja saja atau organisasi gereja. Tidak bisa, saudaraku. Tetapi seluruh penjuru bumi akan mengalami hal ini, dan pemilihan ini yang mengadakan adalah Tuhan. Dan juga orang-orang yang tertinggal pun itu terjadi di seluruh penjuru bumi. Jadi tidak perlu mobilisasi jemaat ke suatu tempat. Kemudian saya menyerukan, ayo jual asetmu yang ada di kota-kota, kita pergi mengungsi bersama-sama ke pegunungan. Saya tidak akan mengajari saudara untuk berbuat seperti itu, saudaraku. Karena harpaso itu nanti akan dikerjakan oleh Tuhan. Saat harpaso dan pengungsian, saudara harap tetap di tempat masing-masing. Karena pengangkatan itu nanti akan dikerjakan oleh Tuhan di tempat saudara masing-masing. Pengungsian itu juga dikerjakan oleh Tuhan di tempat saudara masing-masing, di dalam keseharian saudara masing-masing. Maka di dalam Matius pasal 24 dikatakan, saudara, kalau pembinasa keji itu berdiri di bait suci, artinya antikris itu mulai berkuasa, saudaraku, maka Tuhan akan selamatkan umatnya yang sedang diperanginan di atas rumah. Jangan turun. Kenapa? Karena pada saat itu akan ada
harpaso akan diangkat. Saudaraku, akan ada sesuatu yang dahsyat, kekuatan Tuhan yang akan membawa saudara dari tempat kebiasaan saudara masing-masing. Saudara di peranginan, saudara sedang di ladang, saudara bahkan di tempat tidur. Saudaraku, jadi pengangkatan itu terjadi di tempat saudara masing-masing, tidak terjadi melalui satu mobilisasi. Jadi saya ke Israel bulan Mei itu bukan dalam rangka mengajak saudara, memobilisasi saudara supaya saudara itu nanti diangkat bareng-bareng, tidak, saudaraku. Tetapi saya hanya mengajak saudara menggenapi bahwa sebelum harpaso itu terjadi, saudaraku, sebelum pengangkatan itu terjadi, bangsa Israel harus bertobat. Jadi sekali lagi, saat harpaso atau pengangkatan itu terjadi, bahkan saat pengungsian itu terjadi, saudara harap di tempat saudara masing-masing. Saya mengajak ke Israel saudara, nanti juga akan pulang lagi ke Indonesia, saudaraku, menunggu saat harpaso ini, saudaraku, menunggu saat pengungsian ini. Dan ini dikerjakan Tuhan, saudaraku, bukan tangan kita, bukan kekuatan kita. Makanya pengungsian itu yang mengerjakan nanti 2 sayap burung nasar. Jadi saya tegaskan sekali lagi, ketika harpaso itu orang yang mencapai ruang Maha Kudus langsung dibawa kepada Allah dan ke tahtanya. Juga ketika pengungsian itu orang kudus yang diungsikan ke padang belantara pengungsian, saudaraku, itu terjadi di tempat saudara masing-masing. Saudara nggak perlu bingung ke sana kemari menjual aset sana sini, saudaraku. Tuhan akan kerjakan saudara di tempat saudara masing-masing. Intinya iman saudara harus terbangun menjadi bait suci Allah. Kalau bisa mencapai ruang Maha Kudus, kalau nggak bisa ya ruang kudus. Kalau terpaksa ya kanak-kanak rohani tidak apa-apa. Tertinggal yang penting di zaman antikris itu saudara harus menolak tanda 666 dan itu konsekuensinya berat karena akan disiksa dan dibunuh oleh antikris. Kemudian masuk surga. Tetapi kalau menerima tanda 666 maka mereka kemudian akan menjadi pengikut antikris, kemudian masuk di dalam perkumpulan jemaat palsu atau gereja Sundal Babel, Wahyu pasal 17 itu, saudaraku. Jadi untuk menyambut masa pengangkatan atau harpaso, saudaraku, tidak perlu mobilisasi jemaat ke suatu tempat tertentu, sebab Tuhan akan melakukannya dengan kekuatan tangannya. Yang terpenting adalah saudara itu terukur menjadi bait suci, baik kualitas ruang kudus, teristimewa saudara bisa mencapai ruang Maha Kudus. Saudara, kita akan membaca di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-12 ayat yang ke-5, kemudian ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-14 ini berulang saya sampaikan karena ini merupakan garis besar dari apa yang saya ajarkan kepada saudara. Wahyu pasal 12 ayat 5, kemudian ayat 6, kemudian ayat yang ke-14. Ayat 5. Ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ke tahta. Amin. Ini orang-orang yang mencapai ruang Maha Kudus rohaninya. Dia akan langsung diangkat atau bahasanya harpaso. Saudaraku, ini yang mengerjakan Tuhan. Bukan dengan cara saya memobilisasi saudara ke suatu tempat, ayo kumpul, kita ribuan ayo berkumpul ke suatu tempat. Tidak, saudaraku, Tuhan yang akan mengerjakan, menjemput saudara di tempat saudara masing-masing. Makanya kegerakan Kuda Putih, saudaraku, menjangkau bangsa Israel, itu bukan berarti saya mengajak saudara supaya nanti kemudian saudara termobilisasi dan kemudian harpaso, tidak. Saudara nanti akan saya ajak kembali dan menunggu saat-saat yang mendebarkan, saat yang luar biasa ini terjadi. Saudara, jadi prioritas pertama yang diselamatkan oleh Tuhan di Wahyu pasal 12 itu anak laki-laki. Artinya apa? Ini yang terpenting. Ini ruang Maha Kudus. Jadi bahkan yang menjadi sasaran dari amukan dari naga tua itu adalah anak laki-laki ini. Pada mulanya, saudaraku, iblis naga tua itu tidak
berminat, tidak bahasa Jawanya, tidak berniat untuk mengejar wanita yang berpakaian matahari, bulan, dan bintang. Tetapi tujuan naga atau si iblis, Satan, itu ingin menelan, menghancurkan anak laki-laki yang dilahirkan itu. Siapa itu? Orang-orang sempurna di akhir zaman. Jadi terbentuknya orang-orang sempurna di akhir zaman ini sangat dihambat oleh iblis. Dan kegerakan kuda putih ini merupakan awal dari terbentuknya, terlahirnya jemaat-jemaat yang mencapai kualitas iman yang ditetapkan oleh Tuhan. Harpazo, saudaraku, itu artinya tiba-tiba direbut atau dirampas atau tiba-tiba diangkat. Ini yang mengerjakan Tuhan, bukan dirampas oleh ular ya. Sebab ada orang tertentu yang menerjemahkan yang merebut itu ular, kemudian membawa kepada Allah dan ketatannya. Masa ular membawa anak laki-laki kepada Allah dan ketatannya? Ini yang merebut Tuhan sendiri, saudaraku. Kemudian saudara, jadi yang pertama, harpazo, anak laki-laki itu nanti adalah orang-orang Kristen yang kekristenannya, rohaninya mencapai ruang Maha Kudus. Ini prioritas nomor 1. Ini ruang Maha Kudus, saudaraku yang dikasih Tuhan. Dan ini dikerjakan oleh Tuhan, bukan dengan cara saudara dimobilisasi, saudaraku, tetapi dengan saudara dijemput oleh kuasa Tuhan di tempat saudara masing-masing. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jadi pengangkatan itu terjadi di tempat saudara masing-masing, di tempat kebiasaan kegiatan saudara masing-masing. Kita juga akan memperhatikan ayat yang ketiga dan keempat dari Wahyu pasal 12. Coba dibaca Ibu Tami. Wahyu pasal 12 ayat 3 dan keempat. Maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit, dan lihatlah seekor naga merah padam yang besar, kepala 7 dan bertanduk 10, dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Ya, terus. Dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Terus. Dan naga itu berdiri di depan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya segera sesudah perempuan itu melahirkan. Ya, amin. Jadi tujuan naga itu sebetulnya pertama itu untuk menelan anak yang dilahirkan oleh wanita yang berpakaian matahari, bulan, dan bintang di Wahyu pasal 12 ayat yang ke-1 dan 2. Ini pertama tujuan iblis, ingin menghancurkan, ingin menggagalkan orang-orang yang nanti itu langsung dibawa kepada Allah dan ketatannya. Dan harpazo, peristiwa pengangkatan di Wahyu 12 ayat yang kelima, ini terjadi Tuhan Yesus belum datang. Saudaraku, ingat baik-baik. Di sini masih ada jeda waktu 1260 hari lagi. Kalau sudah cermati di dalam ayat-ayat selanjutnya, itu masih ada jeda waktu 1260 hari lagi. Bahkan ditulis lebih dari 3 ayat, bahkan 5 ayat. Kalau nanti kitab Daniel juga kita baca. Jadi ketika Wahyu 12 ayat 5 harpazo itu terjadi, pengangkatan gelombang pertama itu terjadi, Tuhan Yesus Kristus belum datang. Tetapi Tuhan sedang mempersiapkan pasukannya. Tuhan sedang mempersiapkan, bahasa Jawanya itu pangeran, untuk peperangan besar, untuk menghakimi bumi di akhir zaman. Maka disebut sebagai anak laki-laki. Itulah orang-orang sempurna di akhir zaman yang rohaninya mencapai ruang Maha Kudus. Mereka itu akan harpazo, diangkat 1260 hari sebelum Tuhan Yesus Kristus datang. Saudara, jadi tujuan dari naga merah padam ini adalah untuk menggagalkan, untuk menelan orang-orang sempurna yang akan dilahirkan oleh gereja Tuhan di akhir zaman. Namun apakah naga itu bisa melaksanakan rencananya? Tentunya tidak, saudaraku. Kalau bisa, pasti anak itu ditelan dan dibinasakan. Anak laki-laki itu jadi merupakan sesuatu yang dahsyat, tidak bisa dikalahkan oleh naga itu. Makanya anak laki-laki itu ruang Maha Kudus, dia prioritas nomor 1 diselamatkan. Jadi saudara, saya
Ulangi lagi, yang membawa harpaso itu adalah Tuhan sendiri. Tiba-tiba dibawa, tiba-tiba diangkat. Saya tidak akan memobilisasi saudara, ayo kita ke Jogja, sebentar lagi harpaso. Tidak akan begitu. Melainkan, ayo pacu rohani saudara. Cintai Tuhan sungguh-sungguh, semakin masuk di dalam urapan Roh Kudus, semakin penuh dengan firman, semakin penuh dengan penyembahan. Saudara, saya mengingatkan pada saudara, orang itu kalau penuh Roh Kudus, saudaraku, itu suasananya akan seperti orang yang sedang menghadap pemimpin maha besar. Kalau kita menghadap raja saja, saudaraku, itu kita sopan, saudaraku. Kita sopan, tidak ada cekekeran begitu, saudaraku. Jadi kalau ada urapan Roh Kudus, saudaraku, saudara itu coba berkaca, pantaskah saya ini menghadap Tuhan yang maha besar, kemudian suasananya seperti ini? Katanya bahasa roh, tapi malah menimbulkan kegaduhan. Saudaraku, cermati itu baik-baik. Kita menghadap Raja Maha Kudus. Tentunya sikap kita itu seperti sikap ketika menghadapi seorang raja bijak, Raja Maha Besar. Saudara, di dekatnya gubernur aja nggak berani kok begitu, saudaraku. Ketawa ketiwi kemudian kayak urakan gitu, nggak berani, saudaraku. Nah, ini kita di depan Raja Maha Besar, Tuhan Yesus Kristus. 24 tua-tua saja bersujud di hadapan tahta anak domba di Wahyu pasal 4 maupun Wahyu pasal 5. Tertib, bukan kelumah, saudaraku, tapi sujud. Tetapi yang dikasih Tuhan, jadi orang itu kalau disentuh ya oleh sesuatu dari kuasa kegelapan dengan disentuh oleh Roh Kudus, itu beda. Saudaraku, kalau disentuh oleh Roh Kudus akan menciptakan suasana surgawi. Kemudian saudara mungkin akan mengambil ayat juga. Gini, Saul kayak Daud itu ketika menang perang kemudian menari-nari sambil telanjang, kok begitu Pak Berita? Oh, saudaraku, mengambilnya jangan contoh itu habis peperangan, saudaraku, masalahnya, saudaraku. Nah, kita di dalam kondisi kepenuhan Roh Kudus tentu akan memiliki sikap yang bijaksana, yang elok dipandang, sikap yang tertib. Makanya sekalipun kebaktian ini nggak besar, tetapi saya menghargai karena kita semua seperti menghargai hadirat Raja Maha Besar. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jadi nanti yang membawa harpaso, yang akan membuat saudara terangkat itu Tuhan. Saya tidak akan memobilisasi saudara ke suatu tempat. Kalaupun saya mengajak saudara ke gerakan Buddha Putih bulan Mei mendatang, saudaraku, itu bukan dalam rangka mobilisasi. Itu awal saja dari kegerakan besar di mana sebelum harpaso terjadi, bangsa Israel itu harus diselamatkan. Harus menerima Injil lewat kegerakan besar yang namanya kegerakan Buddha Putih dengan hasil 144.000 suku keturunan Israel dimeteraikan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jadi yang membawa harpaso, yang mengangkat saudara pada gelombang pertama, Wahyu 12 ayat 5, itu adalah Tuhan sendiri. Harpaso itu artinya tiba-tiba diangkat atau dirampas. Harpaso itu suatu bahasa yang lazim digunakan ketika Tuhan sendiri membawa orang-orang kudusnya atau mengangkat orang-orang kudusnya. Di dalam 2 Korintus 12 ayat 4, itu di sana juga Rasul Paulus menerima satu pernyataan tentang seseorang yang harpaso dibawa ke surga ke tingkat 3. Ya, Rasul Paulus menyatakan melihat seseorang yang dibawa harpaso. Orang itu harpaso, saudaraku. Dia nggak ngaku aku yang harpaso gitu, enggak loh, saudaraku. Orang itu harpaso. Dia melihat ketika di dalam roh, entah di dalam tubuh, entah di dalam roh, aku tidak tahu. Pada saat itu tiba-tiba orang itu harpaso, saudaraku. Kemudian di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 17,
juga disebut sebagai harpazo. Ketika Tuhan mengangkat orang-orang kudusnya, saudaraku, setelah sangkakala yang terakhir, ketika nafiri terakhir. Ini bukan saudaraku, bukan yang terjadi di Wahyu 12, tetapi ini pun saudaraku mengandung arti yang sama. 1 Tesalonika 4 ayat 17, coba dibaca. Sesudah itu, kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Jadi ada dua gelombang ya. Yang pertama itu di Wahyu 12 ayat 5, orang-orang yang harpazo, itu kejadiannya seperti yang terjadi pada Henok, seperti yang terjadi pada Elia. Saudaraku, kemudian saudaraku, pengangkatan gelombang kedua itu terjadi 1260 hari kemudian sesudah harpazo ini, disebut sebagai perjamuan malam kawin anak domba. Itu yang disebut sebagai pengangkatan gelombang kedua pada saat Tuhan Yesus Kristus datang. Jadi ketika Wahyu pasal 12 ayat 5 itu Tuhan Yesus belum datang. Namun ada orang-orang tertentu yang diibaratkan sebagai pangeran-pangeran surgawi. Mereka itu dibawa dulu menjadi pasukan Tuhan untuk melaksanakan penghakiman di akhir zaman yang nanti wujudnya 7 cawan murka yang terakhir. Kemudian kondisi dari orang-orang yang harpazo itu dilukiskan di dalam Wahyu pasal yang ke-15 ayat 1 sampai 5, ayat 1 sampai 4. Kalau orang yang diungsikan itu kondisinya di Wahyu 14 ayat 1 sampai 5. Jadi ini dahulu belum diterangkan, tapi sekarang saya jabarkan kepada saudara. Jadi demikian ya, saudaraku, orang-orang yang harpazo itu diangkat ketika Wahyu pasal 12 ayat yang ke-5 terjadi. Kemudian orang yang diungsikan itu orang-orang kudus juga yang rohaninya sudah bagus tetapi belum sempurna. Itu digambarkan dibawa lari ke padang gurun, atau bahasa aslinya itu peogo. Saudaraku, Wahyu 12 ayat yang ke-6 dan ke-14, coba Ibu Tami. Perempuan itu lari ke padang gurun, di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah, supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Ya, jadi semenjak harpazo terjadi, semenjak orang-orang sempurna itu dibawa kepada Allah dan ke tahtanya, itu ada jeda waktu 1260 hari untuk pengangkatan gelombang yang kedua yang disebut sebagai mempelai. Dan peristiwanya terjadi pada Wahyu 19 ayat 6 sampai 9. Itu yang disebut sebagai perjamuan malam kawin anak domba. Itu ketika orang yang diungsikan nanti diangkat, saudaraku, dan itu terjadi sebagai akibat dari tiupan nafiri. Tetapi kalau Wahyu pasal 12 ayat 5, orang-orang yang harpazo yang diangkat di gelombang pertama tadi itu bukan karena tiupan sangkakala. Nah, ini pelajaran yang dalam ya, saudaraku. Sedangkan yang terjadi pada Wahyu 19 ayat 6 sampai 9 itu terjadi karena tiupan sangkakala yang terakhir atau nafiri terakhir. Rasul Paulus menyatakan di dalam suratnya demikian. Saudaraku, ayat yang ke-14 ini diterangkan yang mengerjakan pengungsian itu siapa? Apakah nanti perlu lari, perlu naik bis, perlu naik pesawat? Coba ayat 14. Kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari turunan sar yang besar, supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Ya, 1 masa, 2 masa, setengah masa itu sama dengan 1260 hari juga. Saudara, jadi yang mengerjakan ini adalah kekuatan Tuhan. Kekuatan 2 sayap burung nasar yang besar. Saudara, adapun proses dari orang-orang yang diungsikan itu, cara Tuhan mengerjakannya adalah seperti ketika Tuhan memindahkan Filipus setelah membaptis sida-sida dari Ethiopia.
dia dipindahkan dari Gaza ke Asdod, masih di bumi, masih pakai baju, gitu saudaraku. Tetapi kalau yang harpazo tadi tidak, saudaraku, sudah seperti Elia ketika diangkat, saudaraku, tubuhnya sudah berubah jadi tubuh kemuliaan. Tapi Filipus yang membaptis sida-sida dari Ethiopia cuma dipindahkan dari Gaza ke Asdod, bajunya masih, celananya masih, saudaraku. Itulah nanti pengungsian seperti itu. Peristiwanya seperti ketika Raja Ahab dipindahkan dari puncak Gunung Karmel ke Yisrael waktu balapan dengan Raja Ahab. Ketika Elia dari puncak Gunung Karmel itu ke Yisrael balapan dengan Raja Ahab. Jadi peristiwanya seperti itu, masih pakai baju, saudaraku, masih pakai celana. Jadi saudara jangan kira ya yang diungsikan nanti langsung diubahkan badannya dalam tubuh kemuliaan. Tidak, saudara dipindahkan ke suatu tempat oleh Tuhan dengan kekuatan Tuhan seperti Filipus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jadi ada dua hal yang dikerjakan ya. Ketika harpazo itu terjadi, itu yang ngerjakan Tuhan. Prosesnya seperti ketika Henok itu diangkat ke surga, ini yang harpazo. Saya ceritakan satu persatu. Yang harpazo dulu ini, saudaraku. Yang harpazo itu prosesnya seperti ketika Henok diangkat. Kejadian 5 ayat 23 dan 24. Kejadian 5 ayat 23 dan 24. Jadi Henok mencapai umur 365 tahun, dan Henok hidup bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat oleh Allah. Ya, jadi Wahyu 12:5 prosesnya seperti ini. Ini tidak melanggar firman Tuhan. Karena ada tertulis, sekali-kali kita tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal, saudaraku. Nah, Henok ini juga karena kehendak Tuhan diangkat hidup-hidup, tapi tidak melanggar firman, saudaraku. Elia pun demikian. Kita akan baca lagi Ibrani 11 ayat yang kelima. Ibrani 11 ayat yang kelima. Tentang Henok juga ini, Ibrani 11 ayat yang kelima. Karena iman Henok terangkat, supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan, karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Amin. Jadi ini proses yang harpazo, Wahyu 12 ayat 5 itu seperti Henok. Kemudian seperti juga Elia yang ditulis di dalam 2 Raja-Raja 2 ayat 10, 11 dan selanjutnya, bahkan 2 Raja-Raja 2 ayat 1 sampai 11. Jadi ini proses orang yang mau harpazo itu, saudaraku, seperti Elia. Elia itu sebelum diangkat disuruh berjalan dulu, saudaraku. Dari Gilgal disuruh berjalan ke Betel. Saudaraku, di Betel mendapat konfirmasi oleh kelompok nabi-nabi di Betel. Tidak tahukah bahwa Tuhanmu itu akan diangkat? Elisa yang mengikutnya menjawab, aku tahu, diam saja. Saudaraku, kemudian dari Betel, jadi Gilgal ke Betel itu kira-kira 8 mil atau 13 km, ya nggak begitu jauh, saudaraku. Jadi sebelum diangkat, Elia itu berjalan dari Gilgal ke Betel untuk mendapat konfirmasi dari nabi-nabi di Betel. Dan nabi di Betel itu sudah ngerti, tetapi tetap saja posisinya dia di Betel, nggak mengikuti Elia pergi. Kemudian, saudaraku, sesudah dari Betel, Elia itu tidak langsung diangkat. Dia disuruh lagi ke Yeriko. Itu jaraknya kurang lebih 12 mil atau 19 km ya. Jadi dari Betel ke Yeriko itu kira-kira 19 atau 20 km. Saudaraku, di sana dapat konfirmasi lagi dengan nabi-nabi di Yeriko bahwa Elia itu akan diangkat. Kemudian Elisa yang mengikuti dari belakang berkata, aku tahu, diam saja. Saudaraku, seperti itu. Jadi orang yang mau diangkat tuh mendapat beberapa konfirmasi. Bukan berarti Tuhan tuh mencela-mencela. Jari nyuruh ke Gilgal, nyuruh ke Betel,
pindah ke Yeriko. Bukan, saudaraku. Itu untuk mendapat konfirmasi. Elia ke Betel, Elia ke Yeriko. Itu untuk mendapat konfirmasi dari hamba-hamba Tuhan lain. Saudaraku, dari nabi-nabi, meskipun kadar kenabian mereka tentunya tidak seperti Elia, tapi mereka mendapat pernyataan Tuhan juga. Kemudian dari Yeriko juga tidak langsung diangkat Elia itu, disuruh lagi jalan, saudaraku, ke Sungai Yordan. Ini jaraknya, karena Sungai Yordan itu memanjang ya, saudaraku. Yang terdekat dengan Yeriko itu kurang lebih ya 10-14 km dari Yeriko ke Sungai Yordan. Jadi masih jalan lagi, saudaraku. Jadi total jarak yang ditempuh sebelum diangkat ke sana kemari, dari Gilgal ke Betel, kemudian ke Yeriko, kemudian ke Sungai Yordan, itu totalnya kurang lebih 15 km ya, saudaraku. Coba kita akan baca. Jadi sebelum Nabi Elia itu diangkat, itu dia memang diutus ke sana kemari dulu untuk mendapat konfirmasi. Wah, saya jadi ingat kegerakan ini, saudaraku. Di dalam kegerakan menjangkau bangsa Israel, saya ini, saudaraku, kadang menyarankan Bapak, Ibu yang ikut itu tidak diharuskan, tetapi yang terbeban, kemudian yang memiliki pendanaan yang cukup, dan yang memang berani. Karena ini tiga hal yang sangat penting: terbeban, kemudian memiliki pendanaan yang cukup, dan berani. Ini hal yang penting, saudaraku. Tapi meskipun saya tidak mengharuskan, saudaraku, tetap aja melu, saya ikut lagi. Pak Pendeta, saya ikut lagi. Saudaraku, seperti Elisa itu ketika dia mengikuti Elia, ya begitu, saudaraku. Ngeyel dikandani, saudaraku. Bukan ngeyel untuk memperoleh sesuatu yang negatif, tetapi untuk memperoleh sesuatu yang positif, ya, saudaraku. Jadi ketika Elia itu belum diangkat, dia melalui proses beberapa konfirmasi, nabi-nabi di Betel, nabi-nabi di Yeriko, kemudian sampai ke Sungai Yordan. Baru setelah di seberang Sungai Yordan, Elia itu diangkat. Kita akan membaca 2 Raja-Raja 2 ayat 1-11. Dibaca Ibu Tami, 2 Raja-Raja 2 ayat 1-11. Jadi saatnya, ya, terus menjelang saatnya Tuhan hendak menaikkan Elia ke surga dalam angin badai, Elia dan Elisa sedang berjalan dari Gilgal. Iya, dari Gilgal pertama. Terus berkatalah Elia kepada Elisa, baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Betel. Terus Tapi Elisa menjawab, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Terus Lalu pergilah mereka ke Betel. Terus Pada waktu itu keluarlah rombongan nabi yang ada di Betel mendapatkan Elisa, lalu berkatalah mereka kepadanya, sudahkah kau tahu bahwa pada hari ini Tuhanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan dan angkat ke surga? Jawabnya, aku juga tahu, diamlah. ya, jadi sebelum Elia itu diangkat ke surga, ya, tidak mati Elia itu diangkat ke surga, saudaraku, itu ada konfirmasi dulu dari beberapa rombongan nabi di Betel. Kemudian selanjutnya ayat yang keempat, Berkatalah Elia kepadanya, hai Elisa, baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Yeriko. Tetapi jawabnya, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu sampailah mereka di Yeriko. 5. Pada waktu itu berdekatlah rombongan nabi yang ada di Yeriko kepada Elisa serta berkata kepadanya, sudahkah kau tahu bahwa pada hari ini Tuhanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan dan angkat ke surga? Jawabnya, aku juga tahu, diamlah. Ya, jadi kemudian mendapat konfirmasi juga dari rombongan nabi di Yeriko, saudaraku. Kemudian ayat yang ke-6, Berkatalah Elia kepadanya, baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Sungai Yordan. terus Jawabnya, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu berjalanlah keduanya. 7. 50 orang dari rombongan nabi itu ikut berjalan, tetapi mereka berdiri memandang dari jauh ketika keduanya berdiri di tepi Sungai Yordan. Ya, jadi rombongan nabi yang terakhir dari dari Yeriko itu mengikuti, tapi akhirnya melihat aja dari jauh.
saudaraku. Terus Lalu Elia mengambil jubahnya, dipukulkannya ke atas air itu, maka terbanglah air itu ke sebelah sini dan ke sebelah sana, sehingga menyeberanglah keduanya dengan berjalan di tanah yang kering. 9. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, "Mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu." Terus Jawab Elisa, "Biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu." 10 dan 11. Berkatalah Elia, "Yang kau minta itu adalah sukar. Tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, maka terjadilah kepadamu seperti yang demikian, dan jika tidak akan terjadi." Terus Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke surga dalam angin badai. amin. Demikianlah orang-orang yang nanti harpaso di Wahyu pasal 12 ayat yang kelima. Jadi yang harpaso itu, saudaraku, nanti sudah mengenakan tubuh kemuliaan, tidak memakai jubah lagi seperti jubahnya Elia itu sudah tanggal. Mungkin juga ini kain-kain yang lain tanggal, tapi tidak ditulis di sini. Saudaraku, orang yang harpaso di Wahyu 12 ayat 5 itu sudah begitu badannya. Seperti ketika Henokh diangkat. Saudaraku, tubuhnya sudah menjadi tubuh kemuliaan, beda dengan orang yang diungsikan. Wahyu 12 ayat 6 dan Wahyu 12 ayat yang ke-14 yang diungsikan ke padang belantara pengungsian. Itu beda. Itu seperti Filipus dipindah dari Gaza ke Asdod, seperti Elia dipindah dari puncak gunung Karmel ke Yisrael, masih pakai baju. Saudara, karena akan disempurnakan oleh Tuhan di satu tempat yang namanya Eremos atau padang belantara pengungsian selama 1260 hari. Kemudian nanti 1260 hari sesudah disempurnakan, mereka juga akan diangkat di dalam satu peristiwa besar yang namanya perjamuan malam kawin anak domba, saat nanti nafiri terakhir berbunyi dan Tuhan Yesus Kristus datang. Tetapi Wahyu pasal 12 ayat yang kelima, anak laki-laki lahir, itu belum. Itu kondisinya seperti Henokh, seperti Elia. Saudaraku, sudah dalam badan kemuliaan. Tetapi orang yang diungsikan itu masih pakai celana, nanti saudaraku, masih pakai baju, saudaraku, tapi dibawa oleh Tuhan dengan kekuatannya yang dahsyat. Jadi saudara juga jangan takut, wah nanti saya sudah tua, jalannya nanti bagaimana, jangan-jangan di belakang sendiri. Oh saudara akan diberi oleh kekuatan oleh Tuhan, supaya saudara nanti bisa dipindahkan seperti Filipus dari Gaza ke Asdod, seperti Nabi Elia dari atas gunung Karmel ke Yisrael. Mukjizat itu yang akan memindahkan orang-orang yang mengungsi atau peogo di akhir zaman untuk disempurnakan di satu tempat yang namanya padang belantara pengungsian selama 1260 hari. Jadi yang proses harpaso Wahyu 12 ayat 5 prosesnya sudah saya terangkan ya, seperti Henokh dan Elia. Kemudian yang diungsikan itu prosesnya seperti Filipus ketika membaptis sida-sida dari Ethiopia. Kisah Rasul, ini proses pengungsian nanti seperti ini, masih pakai baju, masih pakai celana, saudaraku. Mungkin masih pakai jam juga, saudaraku. Tapi kalau HP kayaknya enggak, karena sistem nanti sudah dikuasai oleh kuasa kegelapan, ya, saudaraku. Kita akan membaca jadi proses pengungsian itu seperti Filipus setelah membaptis sida-sida dari Ethiopia. Itu Kisah Rasul pasal 8 ayat 39 sampai 40, dipindahkan dari Gaza ke Asdod, masih pakai hem, masih pakai jubah, masih pakai celana. Jadi jangan saudara kira nanti langsung tubuh kemuliaan. Yang diungsikan itu belum, masih seperti ini saudaraku. Kisah Rasul 8 ayat 39 sampai 40 dibaca Ibu Tami. Lalu orang Ethiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu, dan keduanya turun ke dalam air, baik Filipus maupun sida-sida itu, dan Filipus membaptis dia. Ayat 39. Dan setelah mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus, dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi.
Ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Ayat 40. Tetapi ternyata Filipus ada di Asdod. Ia berjalan melalui daerah itu dan memberitakan Injil di semua kota sampai ia tiba di Kaisarea. Amin. Inilah sayap burung Nasar yang nanti akan memindahkan saudara ke satu tempat yang namanya Eremos. Kalau yang Harpaso, Wahyu 12 ayat 5 langsung berbadan seperti Henok dan Elia. Tetapi yang diungsikan ke padang belantara pengungsian karena dia belum sempurna, imannya masih ruang kudus, itu akan dipindahkan ke tempat yang namanya Eremos, padang belantara pengungsian selama 1260 hari, dan prosesnya seperti ketika Filipus dipindahkan dari Gaza ke Asdod. Ya, saya nggak akan memberi satu clue yang membuat saudara menerka-nerka, wah nanti pengungsiannya di mana ya? Nanti jangan-jangan di ujung wetan, di Alas Purwo. Wah, fungsinya di mana ya? Jangan-jangan di Banten. Saya tidak akan memberikan statement seperti itu. Tapi yang jelas sudah akan dipindahkan oleh Tuhan ke satu tempat yang disiapkan oleh Allah selama 1260 hari. Jadi saudara jangan ngarang-ngarang ya. Wah ini nanti pengungsiannya itu pintunya ada di Kalimantan, saudara. Pintunya ada di Afrika. Tidak, saudara. Ini nanti sudah akan dibawa oleh dua sayap burung Nasar seperti yang terjadi pada Filipus. Dibawa saudara, dipindahkan untuk disempurnakan selama 1260 hari. Dan di akhir 1260 hari itulah yang terjadi kemudian adalah perjamuan malam kawin anak domba, adalah peniupan sangkakala yang terakhir, kemudian yang mati dalam Tuhan bangkit, kemudian yang masih hidup diubahkan. Itu setelah sangkakala ke-7, itu bukan Wahyu 12 ayat yang ke-5. Saudaraku, kejadiannya juga seperti ketika Elia balapan dengan kereta kuda Raja Ahab. 1 Raja-Raja 18 ayat 45 dan 46. Coba dibaca Ibu Tami. 1 Raja-Raja 18 45 46. Maka dalam sekejap mata langit menjadi gelap oleh awan badai, lalu turunlah hujan yang lebat. Ahab naik kereta lalu pergi ke Yisrael. Terus? Tetapi kuasa Tuhan berlaku atas Elia. Ia mengikat pinggangnya dan berlari mendahului Ahab sampai ke jalan yang menuju Yisrael. Amin. Jadi Elia ini dengan kekuatan dua sayap burung Nasar ini sebelum diangkat ya. Jadi Elia ini melakukan dua hal yang luar biasa ya saudaraku. Yang mana Elia juga mengalami kuasa seperti yang dialami Filipus, dipindahkan dari puncak Gunung Karmel ke Yisrael, saudaraku. Ini peristiwanya seperti itu. Tuhan tuh bisa mindah ke orang loh, saudaraku. Jangan kira cuma jin saja yang bisa mindahkan. Nah, jin katanya ada pas orang sedang tidur di bilik, kemudian dipindah ke tengah sawah, saudaraku. Ada ya, jin aja bisa, saudaraku. Tuhan ketika memindahkan umatnya di akhir zaman, orang-orang yang mencapai rohani ruang kudus itu dengan cara seperti itu. Sekejap, saudaraku. Seperti ketika Filipus dipindah dari Gaza ke Asdod, seperti ketika Nabi Elia dipindahkan dari puncak Gunung Karmel ke Yisrael. Itu kuasa Tuhan yang dahsyat yang akan membawa saudara diungsikan. Jadi minimal saudara itu rohaninya ruang kudus. Kalau bisa ruang maha kudus ya sudah siap, saudara langsung diubahkan dalam tubuh kemuliaan di Wahyu 12 ayat yang ke-5. Kenapa kok mendadak ada pengangkatan periode pertama? Iya, karena Tuhan akan menghakimi bumi melalui orang-orang kudusnya. Karena ada tertulis, tidak tahukah kamu bahwa orang-orang kudus akan menghakimi bumi, akan menghakimi malaikat-malaikat. Itulah gunanya Harpaso. Saudaraku, tanpa Harpaso tidak bisa dikerjakan 7 cawan murka Allah itu. Saudaraku, tidak bisa kita menghakimi dunia, menghakimi malaikat, apalagi kita jalan di kuburan takut, jalan di tempat angker takut, saudaraku. Mau menghakimi malaikat, iya, saudaraku, nggak bisa. Makanya perlulah yang namanya Harpaso di Wahyu 12. Dan nanti kondisi orang yang Harpaso itu diceritakan dalam kitab Wahyu pasal 15.
mereka orang-orang yang menang, yang diberikan kuasa untuk menghakimi dengan 7 cawan murka yang terakhir. Saudaraku, jadi kalau ada orang yang mengajak, mungkin ayo kita sekarang termobilisasi ke padang gurun karena di sana itu nanti kita akan diangkat. Ayo kita memobilisasi jemaat ke Amerika. Kita memobilisasi jemaat ke padang gurun Gobi, misalkan begitu. Saudara jangan mau. Bila ada orang yang mengajak mari ke padang gurun, mari ke sana, ke suatu tempat untuk harpaso, untuk menyambut Tuhan Yesus, jangan mau, sebab yang akan memindahkan itu Tuhan sendiri. Saudaraku, Matius pasal 24 ayat 23 sampai 27, coba dibaca. Nanti banyak penyesat-penyesat yang seperti itu, yang akan memobilisasi massa sebetulnya untuk tujuan yang pribadi, atau karena memang dia dipakai oleh kuasa kegelapan sehingga dia menjadi Mesias palsu, mengajak orang termobilisasi. Padahal untuk terjadinya harpaso maupun pengungsian, Tuhan tidak akan memobilisasi orang, tetapi Tuhan akan menjemput saudara di tempat masing-masing. Setelah kita pulang dari Israel, kita akan pulang ke Indonesia. Kita akan menunggu saat-saat yang indah ini. Saudaraku, kita akan bersama-sama berdoa dalam roh, di dalam firman, dalam kebenaran, sampai firman ini semua digenapi. Jadi kalau ada yang mengajak mari ke padang gurun, mari ke bilik, mari ke suatu tempat, kita akan diangkat, kita akan harpaso di sana. Oh, itu ditebus, saudaraku. Itu perkataan Mesias palsu. Coba Matius pasal 24 ayat 23 sampai 27. Pada waktu itu jika orang berkata kepada kamu, lihat Mesias ada di sini, atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Terus? Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Ya, jadi saudaraku, di akhir zaman itu akan muncul nabi-nabi palsu, nabiah-nabiah palsu yang menyesatkan orang, yang akan memobilisasi orang, saudaraku, ke suatu tempat untuk tujuan sebetulnya bukan tujuan Roh Kudus, tetapi tujuan dari kuasa kegelapan untuk terjadinya firman di Matius pasal 24 ayat 23 sampai 27 ini. Ya, orang-orang yang dimasuki roh kegelapan itu, saudaraku, suasananya tidak akan seperti suasana orang yang ada di dalam kerajaan Tuhan. Katanya penuh Roh Kudus tapi orang sopan, saudaraku. Katanya dipenuhi Roh Kudus tapi tidak kudus, saudaraku. Ini berbahaya. Dilanjut. Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Terus? Jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat ia ada di padang gurun, janganlah kamu pergi ke situ. Atau lihat ia ada di dalam bilik, janganlah kamu percaya. Terus? Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melemparkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula lah kelak kedatangan Anak Manusia. Amin. Jadi tetap pada posisi masing-masing. Sebab ketika harpaso, pengangkatan terjadi, ketika pengungsian terjadi, itu kita sedang berada di posisi keseharian kita masing-masing. Saudara, nanti setelah ke Israel itu saya ajak pulang lagi loh, saudaraku. Bukan nanti di sana terus kita diangkat baru-baru. Oh tidak, saudaraku. Kita itu akan dijemput oleh Tuhan ketika harpaso itu di tempat kebiasaan kita, di tempat posisi keseharian kita. Matius 24 ayat 15 sampai 18. Ini tentang pengungsian. Matius pasal 24 ayat 15 sampai 18 dulu. Jadi apabila kamu melihat binasa kecil berdiri tempat kudus menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Ya. Maka orang-orang yang ada di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan. Ini pengungsian. Terus? Orang yang berada di peranginan di atas rumah, janganlah ia turun untuk mengambil barang-barang dari rumahnya. Ya, ini pengangkatan. Nggak usah turun, itu artinya apa? Karena mau diangkat, saudara. Terus? Dan orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali untuk mengambil pakaiannya. Kemudian juga Matius pasal 24 ayat 40 dan 41. Ini tentang pengangkatan.
Pada waktu itu, kalau ada 2 orang di atas ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Terus Kalau ada 2 orang perempuan sedang memutar batu bilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. amin. Saudaraku, jadi menjadi orang yang ikut diangkat harpaso atau diungsikan atau beogo itu bersifat personal ya saudaraku, berbeda dengan penginjilan. Kalau penginjilan itu ada tertulis bila 1 orang diselamatkan maka seisi rumah diselamatkan. Itu Kisah Rasul 16 ayat 31. Saudaraku, di sana ditulis seperti itu. Tetapi pemilihan mempelai itu bersifat privat dan personal. Maka dikatakan bahkan ada di dalam satu tempat tidur, satu di bawah, satu tidak. Saudaraku, jadi di akhir zaman itu kita betul-betul harus mengoreksi iman kita. Karena Tuhan akan memilih kita, akan menjemput kita dari tempat kita masing-masing. Kita tidak akan dimobilisasi oleh Tuhan. Kalau ada orang yang mau memobilisasi saudara untuk, wah sekarang kita pindah ke Alaska, mungkin begitu saudaraku. Karena di sana nantilah pengangkatan itu terjadi. Oh tidak saudaraku, itu perkataan nabiah atau nabi palsu tadi. Ayo kita sekarang pindah ke Gurun Sahara, karena nanti di sana akan terjadi pengangkatan. Oh itu menggedebus juga saudaraku. Melainkan Tuhan akan menjemput saudara dari kebiasaan, dari tempat saudara masing-masing. Jadi di sini saya menerangkan kepada saudara, masih banyak yang harus saya sampaikan, tetapi ini kiranya menjadi satu jawaban untuk saudara, bahwa ketika masa pengangkatan itu terjadi, ketika pengungsian itu terjadi, itu yang akan memindahkan adalah Tuhan. Kita tidak akan dimobilisasi, tetapi Tuhan yang akan menjemput kita dari keberadaan kita masing-masing, dari tempat kita masing-masing. Kewajiban kita adalah menaikkan kualitas iman kita. Jangan sampai kita dijumpai kanak-kanak rohani. Sebab kalau kita kanak-kanak rohani, dikatakan Wahyu pasal 11 ayat 1 dan 2, nanti kita akan terinjak-injak oleh antikris. Seperti Wahyu pasal 12 ayat 17, nanti akan menjadi mangsa dari naga merah padam. Jadi saudara minimal menjadi orang-orang Kristen yang rohaninya mencapai ruang kudus, dan kalau bisa ruang Maha Kudus. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati.